Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan selalu menyertai hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk OPM yang hari ini boleh kembali memulai. Kiranya Tuhan menyertai memimpin dalam serangkaian acara ini, baik yang sharing, renungan maupun pokok doa, supaya kami lebih dekat dengan Tuhan. Kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang lalu kita sudah mendengar sharing dari Ibu Chen Fang. Dia bersyukur untuk kesetiaan Allah di dalam dia boleh melayani Tuhan. Kali ini kita hadirkan sepasang suami istri yang tidak asing, yang sering muncul baik sebagai kamerawan maupun sebagai backing vokal. Inilah dia. Halo. Kenalkan dirimu sama suami juga. Nama saya Neni, suami bernama Dani yang ada di sebelah saya, dan kita mempunyai 3 orang anak, yaitu Jennifer, Jessica, dan Jason. Yang lalu tidak terasa ya, kalau tidak salah Jessica itu sudah mendahului berpulang kira-kira berapa lama? Waktu itu Jessica dipanggil pulang ke rumah Tuhan, yaitu pada Maret 2021 tahun lalu. Tidak terasa 1 tahun lebih. Sudah tahun 1 tahun setengah. Jadi gimana mungkin cerita singkat, kan banyak yang tidak tahu. Ya, waktu tahun 2019 itu awalnya sebelum pandemi, itu Jessica di lehernya sebelah kanan ya, ada benjolan itu. Benjolannya itu kecil, jadi kalau dia nggak ngangkat gini, kita juga nggak kelihatan sih harusnya itu benjolan itu. Nah, sempat sudah kita ke dokter dan waktu itu disuruh USG juga, Nah, itu kelihatan seperti kayak kista, tapi memang ada beberapa juga, ada beberapa di dalam juga, tapi yang menonjol itu cuma 1. Nah, katanya dokternya kalau mau lebih pastinya lebih baik di biopsi gitu, jadi biar tahu nih apa benjolan apa gitu. Dan akhirnya kita akhirnya kita setuju untuk biopsi. Jadi Jessica di biopsi, terus hasilnya itu kayak katanya dokter, kan kita kembali untuk ke dokter untuk menanyakan hasilnya itu. Nah, itu dokter bilang itu kayak semacam kista, dan hasilnya itu menunjukkan tidak berbahaya gitu. Jadi saya tenang. Iya, jadi Jessica juga nggak merasa apa-apa. Jadi nggak ada gangguan, dia nggak ada sakit apa-apa gitu, dan juga nggak mengganggu sama sekali. Dan dokter nyarankan kalau mau ya dioperasi. Kalau misalnya kalau nggak ada gangguan atau apa, kalau belum mau ya nggak apa-apa. Jadi Jessica waktu itu juga bilang, aku nggak mau gitu, dia juga takut. Dan kita juga nggak harus maksudnya juga mikir dulu ya kan, karena ini kan juga di leher gitu kan, banyak saraf-saraf lain, jadi nggak berani sembarangan juga ngambil tindakan. Lagian juga Jessica waktu itu juga belum mau, dan waktu itu kan juga masih sekolah waktu itu, jadi pikirnya coba nanti kita lihat lagi lah. Akhirnya waktu sampai, dan nggak apa-apa sih anaknya oke-oke semua, sampai waktu itu pandemi juga masih nggak apa-apa. Tapi waktu mulai pertengahan 2021 itu benjolannya semakin besar. 2020 benjolannya kok waktu pandemi ini membesar, dan nggak kerasa, nggak kelihatan, tiba-tiba loh kok sudah besar gitu. Nah, akhirnya kita mutusin November itu ke dokter lagi. Waktu itu juga masih pandemi sih, kita ke dokter onkologi gitu, tanya, terus katanya dokter ini semacam gejala kelenjar getah bening, dan disarankan waktu itu dokternya untuk operasi. Nah, kita itu mikir, kan juga banyak teman-teman keluarga bilang kalau bisa mendingan ke luar negeri untuk operasi yang di leher ini kan, karena juga resiko. Nah, kita pikir kan mungkin tahun 2021 awal itu kan
nggak ada sama sekali tuh. Iya. Makannya itu banyak. Oh iya. Makannya banyak. Jessica itu memang fisiknya kalau aku bilang malah paling Iya. kuat. Soalnya kalau kayak cecinya Jason itu sakit batuk pilek gitu ya. Satunya ketularan, jadi ya enggak. Dan paling jarang sakit malah Jessica itu paling jarang sakit. Jadi tapi waktu tiba-tiba awal Maret dia itu kayak mual gitu loh. Perutnya mual 2021 awal Maret. Terus perutnya mual-mual gitu. Terus kita pikir mah ya, memang Jessica kadang ya itu sakitnya tuh kadang pengaruh ya perutnya gitu. Maksudnya perutnya kadang kalau makan mungkin salah atau apa nggak enak, tapi biasanya minum obat sakit perut hilang gitu. Nah akhirnya waktu itu kita bawa ke dokter internis, katanya sih mungkin mah ya dikasih obat mah. Terus tapi sudah minum sampai 5 hari, itu detak jantungnya tuh sudah mulai kayak berdebar-debar gitu loh. Minum obat itu detak jantungnya debar-debar gitu. Kita ya kasihan, jadi dia tuh sampai nggak bisa tidur. Jadi kayak orang yang olahraga terus ngos-ngosan gitu loh, duduk-duduk gitu. Terus kan waktu itu ada oksigen yang ditusuk gitu kan dulu waktu pandemi kan semua pasti punya itu. Ya oximeter itu. Jadi dia sampai kita suruh pakai terus. Memang laju agak cepat jadi 100-an gitu. Terus sempat kita minta dokter obat, dikasih obat yang untuk kayak jantung yang untuk debar itu, tapi tetap nggak bisa. Sampai akhirnya pertengahan tanggal 13 ya itu akhirnya lemas, dia nggak bisa makan. Terus akhirnya kita bawa ke UGD. Yaitu diperiksa langsung kan, waktu masuk UGD kan masih diperiksa semua. Terus waktu sebelumnya itu 1-2 hari yang lalu saya sudah pikir kita juga COVID mungkin ya Jessica ini. Terus kita juga sudah swab sampean. Swab itu hasilnya negatif. Jadi waktu masuk rumah sakit itu sempat mau disuruh nunggu dulu di UGD sama 1 hari karena harus swab lagi kan. Tapi terus PCR. Tapi kayak untungnya kemarin tuh habis PCR Jessica juga di Mitra. Jadi ada buktinya itu. Terus akhirnya diperiksa semua boleh, tapi yaitu diperiksa semua di USG, di foto paru-parunya semua. Terus waktu itu masih di UGD. Terus 1 jam kemudian terus Denny dipanggil sama dokternya. Waktu itu saya kan masih di ruangan UGD jaga Jessica. Nah itu waktu itu dokternya tuh bilang sama Denny bahwa ini benjolan yang di lehernya itu padahal sudah menjadi tumor ganas dan sudah menyebar ke paru-paru. Kita langsung down. Terus saya pura-pura minta pura-pura ke mobil sama Jessica bilang mau minum. Terus saya sama Denny di mobil itu kita nangis. Soalnya terlalu cepat. Ada paru-parunya itu sudah putih semua, sudah menjalar kemana-mana. Sampai dokternya bilang ini sudah telat. Kasih. Kita waktu itu bisa berdoa. Berkali kan sempat terakhir berarti. Iya, waktu itu kita sempat terlalu cepat. Terus dokter bilang bertahan berapa lama waktu itu? dokter bilang 3 bulan. Ya waktu itu saya ininya dokter bilang sudah 1 tahun. Jadi tapi dokternya kan juga ya nggak mau masih waktu 2 tahun ya. Mungkin dokternya juga takut kita shock ya, jadi masih kasih harapan gitu. Ya mungkin mesti kita coba cari solusi biar Jessica tuh supaya lebih enak gitu. Jadi waktu masuk itu langsung dikasih oksigen semua, tapi kan dadanya sesak. Nah kita waktu di mobil itu doa aja kuatkan, jadi jangan sampai kelihatan sedih di depannya Jessica. Jadi terus tahu ya, Koko sama Cici tuh kayak Celo itu juga Jennifer Jason enggak? Oh iya, waktu itu kita putuskan musik
dikasih tahu juga kan ke Jason sama Jessica. Oh, mereka harus tahu juga. Waktu tapi mereka nggak tahu kalau kena sampai akhirnya jadi tumor ganas seperti kanker gitu, dan sudah katanya dokter sudah stadium 3. Terus waktu itu malamnya saya juga pikir, aduh saya nggak mungkin kuat nih di rumah sakit nih kayak gini beritanya. Terus Jessica itu ya bilang aku, mama malam ini nggak usah nemenin lah, aku sendirian nih. Ya seneng malah waktu itu. Dia mengerti ya. Iya kayak terus Menghibur apa hari ini nggak usah ditemani lah, mama papa pulang mau seai Nah, gitu. dia soal waktu kecil itu kan pernah lihat cicinya itu operasi kaki itu kan masuk itu kan kebetulan kita dapat ruangan apa VVIP gitu ya, ada sofa nih, nah, dia pernah nemeni cicinya, terus dia itu senang gitu, terus ini ya kan pikirin rumah sakit senang, jadi bagus lah. ya Jessica itu memang sosoknya itu anaknya itu sangat Gak ada pikiran. gak ada pikiran, umurnya sudah 17 tapi pikirannya itu gitu, jadi ya tahu mungkin sekalian mama capek gitu, mungkin istirahat atau sih gitu kan, waktu itu ditemani sama pas waktu itu ada pembantu gitu, sudah waktu itu pulang ya dengan Sudah jam 1 malam, sudah subuh juga. Waktu kita Tadi waktu dengar info dari dokter kalau stadium ganas itu kalian kan agak sedikit kaget. shock lah. Terus pulang sempat ya. Sempat Terus apakah terus pada itu keadaannya itu berapa hari? Selamanya 14 hari. cepat loh 14 hari. 14 hari. Kira-kira waktu keadaan itu kamu ada? Kalian berdua itu gimana? Perasaannya itu marah sama Tuhan atau kecewa atau gimana? Karena kalian berdua itu kan sangat, boleh katakan sangat aktif melayani Tuhan, boleh memberikan hidupnya untuk Tuhan. Kira-kira dapat kayak gini itu gimana? ya kalau Mempengaruhi iman kalian kan? ya kalau saya pribadi itu ya waktu Jessica nggak ada ya pastinya kecewa cuman ya waktu itu kayak ya nggak mikir apa sih, maksudnya sampai mikir sampai marah sampai Tuhan apa itu ya nggak ada, cuma maksudnya ya kayak kecewa dengan keadaan itu. Tapi kan semua itu kan iya semua berjalan tiba-tiba. Jadi semua itu berjalan tiba-tiba, terus nggak kerasa, terus tiba-tiba belok gini gitu kan, sampai akhirnya apa namanya kita sibuk sampai mengurus ke apa persemayangan terakhir di Adiasa itu kan, terus ya kita ya masih belum merasakan apa-apa gitu, cuma ya kita merasa ya awalnya ya masih nggak bisa terima gitu kan. Nah, cuman setelah beberapa hari di Adiasa itu Tuhan menguatkan gitu. Tuhan menguatkan dari apa, dari sharing-sharingnya orang-orang yang dekat dengan Jessica, ataupun orang yang nggak dekat tapi tiba-tiba itu bisa datang mesong gitu ya, terus bisa sharing mengenai Jessica, tapi kita tuh kadang-kadang Terheran-heran. iya, kita sampai terheran-heran, kaget. Ternyata selama ini Jessica itu telah menebar kasih dan menebar kebaikan, menebar firman, menjadi garam dan terang dunia tanpa kita sadari. Betul. Memang aku Sharing kenal ego jadi waktu tahun terakhir. enggak waktu penguburan. Oh iya. Ceritanya mirip nih. Betul. Jadi memang Jessica ini anak yang sangat baik. Aku kenal kan sejak suami. Iya. Jadi dia kalau kurban terakhir pulang, dia selalu nyapa orang-orang. Memang itu gak ada itu membuat kehilangan. Iya. Jadi papa mama itu gak gampang ya. Iya. Tapi satu penghiburan ya. Setelah nggak ada ini berarti di rumah kita kelihatan sepi terus rasanya Ya, karena kita tidak bayang. sampai ya tapi sekarang itu kan rumah itu karena dia itu orang yang paling jarang keluar rumah. Oh, Jadi paling itu- sering nemeni papa mamanya paling mungkin sering. ya. Jadi di rumah pokoknya kadang aku ya nggak terlalu sering banyak komunikasi sih nggak, cuma maksudnya aku tuh selalu kalau misalnya di rumah pasti lihat dia Iya, pasti iya. ada gitu. Jadi Jadi tenang. tenang gitu. Jadi nah sekarang ya gitu kosong, cuma ya itu hiburan kita adalah Ya sudah. kita itu merasa
wah ternyata apa Jessica itu telah menjadi garda terdunia. Apalagi masa pandemi itu memang membuat semua orang itu kehilangan kan. Tidak hanya karena COVID, tapi ini karena sakit, nggak bisa apa-apa. Kalian nggak bisa melakukan apapun. Itu yang membuat ada ya Allah gitu. Iya. Tapi tidak, Tuhan tidak menghibur. Kira-kira apa yang Tuhan kerjakan melalui peristiwa ini? Dari sakit sampai keadaan ini. Ya, ya. Jadi siapa? Tuhan itu ingetin. Jadi kayak kita apa yang kita punya di dunia ini itu semua sementara titipan. Jadi kita ini anaknya Tuhan ya, manut ya. Jadi Tuhan mau ambil ya itu haknya Tuhan. Pas umur 17 ya. Sudah ulang tahun atau? Iya waktu itu 17 tahun pas pandemi juga. Dia juga kepingin ngerayain sama teman-temannya tapi nggak bisa. Jadi akhirnya kita kumpul keluarga aja waktu itu, kumpul keluarga biar rame-rame lah di rumah biar dia ngerasain 17 tahun. Tapi aku juga sempat janjiin nanti tahun depan lah lihat kalau sampai nggak pandemi lagi kita rayain kayak JJ-nya gitu kan. Kayak JJ-nya juga waktu itu kan dirayain. Dia juga kepingin gitu. Ngajak teman-temannya yang biasanya akrab sama dia, teman-temannya juga semua masih nggak boleh sama papa mamanya. Iya, jadi cuma 1-2 mungkin yang datang waktu itu. Juga penghiburan yang melalui orang-orang yang sharing ya. Ya. Sampai dari anak kecil sampai tua kenal Jessica. Ya, aktif IG. Termasuk sharing dari Umusi mengenai aktivitas Jessica di sekolah minggu itu yang terus menguatkan kita. Dia juga kan sama guru-guru sekolah minggu pergi, mereka ada sempat ke Jogja ya. Iya. Ya, saya kayak mana cerita itu. Mereka bisa ajak doa. Iya. Syukurlah sejak kecil ya dia sudah mengenal Tuhan. Ada lagi mau bertanya? Selama 2 minggu itu Jessica beritahu waktu jejak berita sampai akhirnya ya Jessica dipanggil itu ya langsung bertahan ya ada proses apa selama 2 minggu itu. Ya, itu memang kekuatan dari Tuhan semua. Jadi Ya, aku dia sama dua Sebenarnya 2 minggu itu berharap ada iya, penurunan berharap. Jadi kita Jessica. semua juga berharap terus, doa terus. Jadi apa? Jadi Denny juga berusaha terus cari dokter. Mungkin ada yang dokter lain yang bisa bantu gitu. Jadi kita tetap sempat di biopsi apa? Kan dokter juga sempat kalau bisa kita mau dioperasi dulu diangkat. Juga sampai akhirnya di biopsi juga waktu sempat masuk ruang bedah mau dilihat lagi itu tumornya itu mengarah kemana dan terapi apa yang cocok untuk Jessica gitu loh. Jadi kita itu nggak ada pikiran Jessica itu akan cepat pergi gitu. Kita malah sempat bicara nanti mungkin ini kita habis ini kita mungkin waktunya akan tersita untuk mengurusi Jessica ini. Perjalanan Jessica sakit ini mungkin akan panjang. Kita sempat rundingan juga loh. Nanti untuk bagi waktu. Ya, sampai kerjaan saya lewat-lewat sampai Iya. saya ngomong ke Iya. beberapa rekan saya sampai ngomong ini sementara nggak bisa ngurusin kerjaan, sementara saya nggak bisa ngurusin kerjaan, mau maklum ya. Iya. Berarti anakmu sangat mengerti ya kepada kemerdekaan Allah semua. Dan juga itu semua itu pasti campur tangan Tuhan juga. Jadi selama 2 minggu aku jaga Jessica itu di depannya Jessica tuh bisa kuat aku bisa kuat. Tapi kalau sudah waktunya pulang nangis itu nggak bisa habis. Ya, makanya kita mau untuk share itu tunda-tunda terus karena usia. Terus yang kalian lakukan keluarga kalau beritahu kalau jadi selama 2 minggu bahkan sampai setelah ini ya maksudnya disemayamkan apa kalian saling menguatkannya ya kan? Iya. Karena kan nggak gampang maksudnya kan ini anak itu kan maksudnya sedih lah kita sebagai orang tua dilewati dulu itu kan nah itu kalian saling menguatkan itu Orang apa nangis. ya? Mungkin nangis. Ya doa terus kita sering menguatkan. Jadi kayak Jason sama Jennifer juga benar-benar anak yang baik. Jadi mereka itu benar-benar ngasih perhatian sama Jessica benar-benar dan mereka mau bantu untuk jaga Jessica. Malah Jennifer itu Pas kebetulan bisa pulang iya, untuk stay
dia sampai nggak mau pergi-pergi. Aku mau enjoy di kamar gitu, menikmati dia. Terus ke depannya gimana? Apa move on-nya itu kan sudah Ya sekarang sudah move on lah, sudah bisa. Sebenarnya dari pertama sudah ikhlas karena tahu semua itu rencana Tuhan yang terbaik buat Jessica. Karena Jessica itu sangat takut sakit. Jadi kalau mau bilang mau diapa-apain sama dokter, aku nggak mau mah. Jadi waktu biopsi itu ya sudah ngomong, ma ini terakhir loh ma, aku nggak mau lagi loh masuk untuk operasi, aku nggak mau diapa-apain, nggak mau. karena nggak pernah sakit kan? Iya, karena dia sangat pernah sakit. Jadi ya aku percaya tuh Tuhan kasih Jessica yang terbaik. Jadi dia nggak sampai mengalami sakit yang berkepanjangan. Nggak tahu kalau sampai dia nanti di terapi, di kemo, diapain, radiasi, pasti itu penderitaannya pasti lebih banyak. Iya. Kira-kira mau pesan apa untuk yang mendengar dan ikut di dalam acara ini? Aku ya cuma selamatkan teman-teman yang mungkin baru kehilangan orang yang dicintai atau terbeban berat. Jangan khawatir karena Tuhan, pertolongan Tuhan pasti ada dan pasti tepat pada waktunya. Jadi kita berserah aja dan mempunyai iman yang teguh terus kepada Tuhan. Anak titipan. Iya, semuanya titipan. Jadi ya kita harus kuat lah, harus bersandar pada Tuhan terus. Memang gak gampang ya. Tapi iya, tapi pasti Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang lebih kekuatan kita. Terus saudara Dani mau pesan apa untuk sebagai papa? Ya, ya salah satu yang paling penting itu adalah ya saya bersyukur waktu itu kita tuh dari kecil tuh memang saya ini kan suka family time. Jadi dari anak-anak berapa bulan itu saya mesti setiap minggu kadang ke tetes, ke Batu, apa yang simpel-simpel lah dekat-dekat. Tapi kalau bisa nginep ya bisa nginep. Nah, waktu belum ada Jason gitu ya, belum ada yang ketiga itu, wah sering ke Batu kemana gitu. Jadi dari kecil itu terus bareng dan selalu ada menyempatkan ada family time ke luar kota kemana, sehingga memorinya itu begitu kuat ya, memori begitu kuat. Dan ya kembali lagi rencana Tuhan itu adalah rancangannya yang tidak. Sometimes itu rancangan dalam firman kan rancanganmu bukanlah rancanganmu ya, Jalanmu bukanlah jalanmu. Jadi saya tidak tahu itu waktu kejadian itu begitu cepat itu, tapi saya itu saya ini kan orangnya kan tidak gampang menyerah, tidak gampang kalah gitu ya. Jadi waktu Jessica sakit itu saya masih punya pikiran ini pasti bisa disembuhkan, ini pasti bisa ada cara untuk menang dari penyakit ini. Tapi ya Tuhan berkata lain. Kehendak Tuhan itu berbeda. Ya, kehendak Tuhan itu memang berbeda dan kehendak Tuhan terbaik. Kadang-kala tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Tapi satu hal adalah kita harus punya iman dan pengharapan bahwa itu adalah yang terbaik buat kita semua. Bisa sementara tak. Memang bukan. Ya, sangat bagus sekali. Kita akan mendengarkan dalam firman. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar sebuah kesaksian yang sungguh sangat menguatkan. Mari saya ajak kita melihat dari satu bagian Alkitab yang terambil dari Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-22. Saya yakin bahwa bagian ini tidak asing lagi bagi setiap kita. Mari saya ajak kita boleh membacanya bersama-sama. Ayub pasalnya yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak
sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Seperti kita tahu bahwa cerita dari Ayub, dari orang yang begitu kaya menjadi orang yang paling miskin, dari orang yang begitu terhormat menjadi orang yang paling hina. Segala kekayaannya, segala miliknya, semuanya diambil dalam sekejap. Nah, firman Tuhan hari ini saya memberikan judul mendapatkanmu dalam kehilanganku. Nah, saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang sangat memberkati saya, yang saya baca dari sebuah buku dengan judul yang sama, karangan dari penginjil Yohanes Chandrawasah. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam banyak hal kita berbeda dengan Ayub. Kita bukan orang paling kaya, kita tidak punya anak sebanyak dia, dan mungkin tidak hidup sesaleh dia. Tetapi ada satu pengalaman universal yang mengikat kita dengan Ayub, yaitu kita sama-sama pernah mengalami kehilangan. Kehilangan, siapa yang tidak pernah mengalaminya? Seorang ibu ditinggal mati oleh putra kesayangan satu-satunya, yang membawa anaknya itu kepada tabib terpandai di kotanya dan memohon agar anaknya dihidupkan kembali. Tabib itu berkata, oh itu mudah saja, coba cari sebutir kacang merah dari keluarga yang tidak pernah mengalami kehilangan. Setelah berkeliling berbulan-bulan lamanya, ibu itu kembali kepada si tabib dengan tangan hampa. Kacang merah mudah dicari, tetapi dari keluarga yang tidak pernah mengalami kehilangan, itulah yang tidak pernah dijumpai. Kehilangan bukan hanya sebuah pengalaman universal, tetapi pengalaman yang menakutkan bagi setiap kita. Sangatlah menyakitkan kehilangan sesuatu yang berharga, terlebih lagi seseorang yang kita kasihi. Namun di dalam kehilangan yang dahsyat itu, Ayub justru dapat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa bisa? Karena Ayub tetap menyadari bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Dan itulah yang baru saja kita dengar tadi ketika kita dengar kesaksian dari saudara Dani, juga saudari Neni, bahwa apa yang membuat mereka itu begitu bisa, begitu melepaskan, begitu merelakan. Ada yang dikasih jawabnya adalah karena mereka menyadari bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Itu hanyalah titipan dan Tuhan yang memiliki, boleh, berhak mengambilnya kapan saja. Kesadaran ini penting karena seringkali kita mudah sekali hidup di dalam sebuah ilusi bahwa dari milik Tuhan itu menjadi milik kita. Dan itulah yang dapat kita lihat di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-12 sampai 14. Coba kita lihat Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Saya akan bacakan kepada setiap kita. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perak bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Ulangan 8 mengingatkan bahwa setiap kita bahwa Tuhanlah yang memberi itu semua. Karena itulah jangan sampai kau melupakan Tuhan yang memberikan itu semua kepada setiap kita. Kita cenderung hidup di dalam sebuah ilusi, yaitu ilusi bahwa kita adalah pemilik. Dan itu seringkali membuat kita berpikir, ketika kita memiliki ilusi sebagai pemilik, itu membuat kita berpikir, aku sudah susah payah mendapatkannya, maka aku harus mati-matian mempertahankannya. Kita menjadi terus-menerus takut kehilangan, dan takut kehilangan itu malah makin memperbanyak ketakutan. Dan itu seperti kisah seorang wanita yang bernama Carmen yang akan saya ceritakan. Carmen merasa dunianya runtuh ketika mengetahui bahwa suaminya berselingkuh, dan sejak itu pula suaminya meninggalkannya. Keadaannya tersebut diperburuk oleh putrinya yang menginjak remaja yang terlibat obat bius, tidak mau sekolah dan tidak berminat dengan masa depan.
Dalam beberapa bulan saja, Carmen kehilangan semangat kerjanya sebagai seorang guru. Ia kehilangan rasa percaya diri karena merasa gagal sebagai istri dan ibu. Ia kehilangan semangat pelayanannya. Ia mengundurkan diri dari keanggotaan paduan suara gerejanya. Padahal kegiatan paduan suara ini adalah salah satu yang telah diikuti dan disukainya sejak muda. Dan itu berlanjut dengan akhirnya ia kehilangan imannya. Berikut adalah kata-kata yang diucapkannya kepada dokternya, Alan. Semua hilang. Saya telah kehilangan suami dan putri saya. Tidak ada lagi yang dapat saya harapkan. Dan yang lebih buruk lagi, saya telah kehilangan iman. Sulit bagi saya untuk dapat mempercayai Tuhan. Saya seperti sebuah kapal tanpa kemudi, terbawa arus dan menuju kehancuran. Saya tidak mampu menahan berita ini lagi. Ketidakmampuan melepas selalu akan membuat kita kehilangan lebih banyak lagi. Akibatnya bukan kehilangan sesuatu itu yang membuat hidup jadi tak tertahankan, melainkan kehilangan-kehilangan lain yang mengikutinya. Ketidakmampuan melepas akan membuat kita kehilangan lebih banyak lagi. Maka ketika kita menyadari bahwa semua adalah milik Tuhan, bukan milik kita, itu akan menolong kita mampu melepaskan, merelakan segala sesuatu. Dan itu akan menolong kita menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak pernah kehilangan apa-apa. Karena apa yang kita terima itu hanyalah titipan. Kita sebenarnya tidak pernah kehilangan apa-apa. Maka apa yang bisa kita renungkan di dalam bagian ini, ketika Tuhan mengambil kembali apa yang Dia titipkan. Saya mau mengajak setiap kita merefleksi bagian ini melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika kita mengalami kehilangan, pengalaman kehilangan adalah kesempatan bagi kita untuk mempertanyakan kehadiran Tuhan, kepedulian, kasih Tuhan pada kita, atau kesempatan Allah yang mempertanyakan tentang kesetiaan, kesalehan, dan kasih kita kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Pengalaman kehilangan merupakan kesempatan bagi kita untuk mempertanyakan Tuhan atas kepeduliannya, kasihnya, atau justru kesempatan Tuhan bertanya kepada kesetiaan kita atau kasih kita kepadanya. Saya percaya pernyataan kedua yang benar. Kehilangan akan menguji kasih kita, apakah kepada Allah atau kepada pemberiannya atau kepada berkatnya. Kehilangan menguji kebergantungan kita kepada Allah atau kepada miliknya. Pertanyaan kedua, jika kehilangan adalah kesempatan bagi Allah untuk membuktikan apakah keterikatan kita itu kepadanya atau pemberiannya, maka berapa banyak yang Tuhan harus ambil dari kita. Misalkan Anda adalah seorang yang kaya raya. Suatu ketika Anda ingin mengetahui apakah Anda dikasihi istri, suami Anda, kekasih Anda karena kekayaan Anda atau diri Anda sendiri, maka Anda pasti memutuskan untuk mengetahui hal ini dengan apa? Mengambil segala harta yang Anda berikan kepadanya. Dan kira-kira berapa banyak yang akan Anda ambil untuk mengetahui jawabannya? Berapa banyak yang akan Anda ambil untuk mengetahui berapa besar kasih mereka kepada Anda? Maka saya percaya kita akan mengambil semuanya, semua tanpa sisa. Ketika tidak ada lagi sisa, yang tertinggal hanyalah Tuhan dan kita, maka kita akan mengerti apa yang menjadi jawab itu. Apakah sungguh Tuhan atau justru berkat-berkatnya? Pertanyaan yang terakhir, maka bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap kehilangan yang kita alami? Kita harus bersikap sebagai ujian. Berarti pengalaman kehilangan justru adalah kesempatan atau sarana untuk menguji dan menyatakan apa yang menjadi alasan kedekatan kita dengan Allah. Jika bagi kita pemberi lebih penting daripada pemberiannya, maka semakin besar kehilangan yang kita alami dan akan semakin mengarahkan mata kita kepada Sang Pemberi. Tambah banyak milik kita yang diambil, maka tambah hebat pula kita dapat menyatakan kasih kita kepadanya. Tambah besar pula kesempatan bagi kita untuk memberitahu bahwa Dialah yang kita inginkan, dan semakin merdu lagu cinta kita padanya. Aku mengasihi Engkau Tuhan lebih
daripada segalanya. Sebagai penutup, di dalam setiap pengalaman kehilangan kita, yang selalu menjadi pertanyaan adalah apakah itu membuat kita marah atau justru membuat kita semakin dekat kepadanya, membuat kita makin menjauh atau semakin mengasihi dan bergantung kepadanya. Kiranya pertolongan Tuhan tidak saja menghindarkan kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan seperti yang setan katakan, bahwa Ayub setia pada Engkau hanya karena berkat-berkat. Apakah kita mengikuti Tuhan karena kita tertarik dengan berkat-berkatnya, atau sungguh karena kita mengasihi Tuhan, sehingga ketika Tuhan mengambil itu kembali, maka kita bisa berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, biarlah Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kembali mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kami bukanlah pemilik, kami hanyalah pengelola, kami hanyalah orang yang mengatur segala apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan titipkan kepada kami. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu Tuhan titipkan anak-anak, entah itu Tuhan titipkan pekerjaan, harta benda, pelayanan ini dan itu. Tuhan, biarlah kami boleh selalu mengingat, menyadari bahwa kami bukan memiliki itu semua. Engkaulah yang memiliki dan Engkau yang mempercayakan kepada kami. Maka ketika Engkau yang mengambil, itu menjadi hak Tuhan dan kami tidak pernah kehilangan, sehingga kami pun boleh memuji Engkau. Kami tidak mempertahankan mati-matian, tetapi kami dapat membuka tangan kami boleh melepaskan itu, dan kami dapat mengembalikan kepada Engkau, pemilik segala sesuatunya, sehingga kami tidak marah, kami tidak mengutuk, tetapi sebaliknya kami boleh dapat memuji Engkau. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh benar-benar melihat Engkau, mengasihi Engkau, bukan mengasihi apa yang Engkau berikan kepada kami. Dan karena itu juga Tuhan, kalau kami sudah benar-benar mengasihi pemberian daripada Engkau Tuhan, maka lebih baik Tuhan Engkau mengambil itu semua, sehingga kami boleh kembali melihat Engkau, mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Ya, nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu, kita sudah mendengar sharing dari saudari Neni dan saudara Denny, dan sudah mendengar renungan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Yang pertama, kita doakan untuk saudari Neni, saudara Dani, dan Jennifer dan Jason. Doakan supaya Tuhan terus memberkati keluarga ini, memberkati pelayanan mereka, baik di dalam keluarga, untuk kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan di gereja. Mari kita berdoa. Untuk doa ini saya akan memimpin dalam doa untuk mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa, bersyukur untuk sharing yang sudah diceritakan oleh Neni dan Denny. Kami tahu bahwa semua itu dalam rancangan dan kedaulatan Tuhan. Tuhan telah merencanakan keluarga ini. Tuhan punya rencana yang terbaik. Kami percaya semua itu dalam kehendak Tuhan. Bersyukur bahwa Jessica sudah percaya kepada Tuhan, sudah mengenal Tuhan, dan dia sudah melepaskan penderitaannya, dan Tuhan terus memberikan kekuatan, harapan, iman yang kuat bagi Denny dan Neni. Kami juga berdoa menyerahkan untuk mereka berdua sebagai papa mama. Tuhan terus menolong mereka untuk tetap kuat dalam Tuhan, menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Doakan untuk iman mereka, pelayanannya, keluarga, dan juga pekerjaannya, kesehatan. Tuhan pimpin dan Tuhan tolong mereka. Dan doakan untuk kedua anak mereka, untuk Jennifer yang ada di Kanada, Vancouver, dalam pekerjaan. Tuhan memberkati, Tuhan juga menolong untuk masa depan. Kami juga doakan untuk Jason yang masih studi, Tuhan pimpin supaya dia boleh dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Dan doakan untuk Jason masa depannya, Tuhan sertai, sehingga dia boleh menjadi garam dan terang
Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian yang kedua, silakan untuk penginjil Krishna doa bagi setiap anak-anak remaja dan pemuda yang ada di gereja dengan satelit, supaya Tuhan pimpin, Tuhan sertai mereka di dalam pertumbuhan iman mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kita berdoa untuk setiap teman-teman remaja dan di era satelit, supaya Tuhan di dalam usia mereka yang muda, mereka sungguh benar-benar menggunakan waktu mereka dengan benar, supaya sejak muda mereka boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat, sehingga mereka boleh memakai waktu mereka untuk beri hidup bagi Engkau, melayani Engkau. Jangan sampai mereka menyia-nyiakan waktu mereka yang berharga itu. Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh tolong. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara Denny dan saudari Neni doakan bareng. Doakan untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam satelit, supaya mereka terus boleh menjadi contoh teladan buat anak-anak mereka, baik di dalam mendidik anak-anak mereka untuk tetap punya iman yang teguh di tengah-tengah pergumulan keadaan yang sekarang. Silakan sama-sama. Selanjutnya kita berdoa bagi bangsa dan negara. Kita bersyukur untuk puncak KTT G20 akan digelar pada November 2022 di Bali. Kita berdoa supaya Tuhan memampukan Polri dan jajarannya untuk memperketat pengamanan untuk mengatasi ancaman teroris menjelang dan selama konferensi berlangsung, agar KTT berjalan aman, lancar, dan membawa nama baik Indonesia ini. Mari kita buka suara doakan untuk KTT G20 pada November ini di Bali. Dan kita buka suara dan berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk puncak KTT G20 yang akan diadakan di Bali pada bulan November ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepada Polri untuk memberikan keamanan dan mampukan mereka untuk memperketat dengan baik supaya mengatasi ancaman teroris menjelang dan selama konferensi berlangsung, agar KTT berjalan aman, lancar, dan membawa nama baik Indonesia. Kami mohon Tuhan sertai, Tuhan pimpin, dan Tuhan tolong supaya nama Indonesia boleh harum di negara-negara lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terakhir, kita ambil waktu sejenak berdoa bagi diri kita masing-masing. Mungkin di antara kita ada yang mempunyai pergumulan, sakit penyakit, kehilangan orang yang dikasihi, atau kesulitan ekonomi, maupun kekhawatiran masa depan, masa tua, apapun, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita tenang diri di hadapan Tuhan, mohon Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan penghiburan, iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan.
Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan. Ajarkan kepada kami untuk selalu menanti jawaban dari Tuhan. Dan biarlah doa kami sungguh didengar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk OPM ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara OPM atau sharing dan doa telah selesai. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Nanti hamba Tuhan akan menelpon Bapak Ibu dan akan mendoakan Bapak Ibu. Mari kita pamit, kita akhiri, mari